Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Imam yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian sore menjelang berbuka ini dengan bersama-sama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa dicatat oleh Allah, bahkan dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang paling bersyukur dan dijauhkan oleh Allah dari hamba yang mengurangkan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang hadirnya menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Ibu bapak rahimakumullah, beberapa waktu lalu ada beberapa orang atau bahkan juga ada beredar di media sosial tentang beberapa kasus yang kaitannya dengan orang yang tidak sholat tapi berpuasa, atau orang yang berpuasa, orang yang tidak sholat tapi berpuasa, atau orang yang sholat tapi tidak berpuasa. Bagaimana hukumnya? Jadi macam-macam memang perkembangan di masyarakat itu. Pertanyaannya juga macam-macam. Yang pertama, orang sholat tapi tidak berpuasa. Yang kedua, orang tidak sholat tapi berpuasa. Itu bagaimana hukumnya? Ada yang menggambarkan kalau orang berpuasa tapi tidak sholat seperti orang yang mengisi air di sebuah ember dan ember itu lubang di mana-mana, maka tidak akan pernah terisi embernya, terisi dengan kebaikan. Nah, ibu bapak rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menjawab meskipun mungkin jawabannya tidak langsung karena memang pertanyaan beberapa waktu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih seputar atau yang saya baca adalah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ternyata ketika sore sudah merasa capek, ini mulut ini sering salah ya. Ila Sabilir Rasyad. Masih ada gangguan mulut. Apa karena capek gitu ya? Mulut ini kalau seakan-akan susah untuk diajak kompromi sebagaimana biasanya. Tapi pelan-pelan. Ini pelan-pelan sekaligus berlatih pelan, karena sebagian orang mengkritik saya, Pak, kalau berbicara terlalu cepat, terkesan terburu-buru. Padahal itu stylenya begitu. Karena orang ciri khas orang yang ketika kecil itu pernah mangan pojok pesantren, mangan pojok. Jadi pernah makan pojoknya pesantren itu mesti begitu ciri khasnya. Jadi karena apa? Sejak kecil sudah diajarkan untuk menghafal. Misalnya contoh tentang tasrifan, ya secepat mungkin. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alana, dan seterusnya. Fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan wa fa'ilun wa dzakar maf'ulun wa la taf'al maf'alun maf'alun maf'alun. Nah, biasanya yang panjang itu belakangnya. Jadi dipercepat. Nah, itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau tidak berbicara cepat, itu memang ada sedikit gangguan. Mungkin karena kelelahan lisan sehingga harus berpikir dan mengucapkan dengan penuh penghayatan. Apakah kalau biasanya tidak ada penghayatan? Ya ada penghayatan tentu. Itu melalui proses berpikir, proses hati, proses berpikir, kemudian proses pengucapan. Tetapi mungkin khusus untuk sore ini
terasa ya, terasa sudah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Ini sebuah hadis dari Abu Ya'la dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW, termasuk generasi sahabat ya, yang sangat produktif di dalam melahirkan atau membawakan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wa Abu Ya'la an Ibni Abbas, Urul Islami wa qawaidid din salah satu. Alaihinna ussisal Islam man taraka wahidatun minhunna fa huwa biha kafirun halalud dam. Syahadatu alla ilaha illallah was salatul maktubah was saumu Ramadan. Urul Islam atau talinya Islam yang bundeli Islam menjadi kuat, yang mengikat Islam menjadi kuat. Wa qawaidid din, dan dasarnya agama itu salah satu ada 3. Alaihinna, atas 3 itu ussisal Islam, maka berdirilah Islam. Man, siapa saja laki-laki maupun perempuan, tua muda, taroka yang meninggal wahidatan, 1 minhunna dari 3 tersebut, wa huwa kafirun wa huwa biha, wa huwa, maka sesungguhnya orang tersebut biha, disebabkan meninggalkan salah satu dari 3 perkara tersebut, kafirun, dihukumi kafir, halalud dami, dianggap halal darahnya. Nah, artinya halal darahnya itu tidak kemudian panjenengan boleh makan minum darahnya orang itu, tidak, tetapi dalam hal syariat berarti boleh dibunuh. Nah, apa yang ketiga itu? Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wassalatul maktubati, dan sholat yang di waktu-waktu atau sholat 5 waktu, wasaumu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Maksudnya berikut. Nah, Islam itu fondasi paling dasar itu didasarkan pada 3. Nah, kalau di hadis yang lain misalnya ada buniyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa itaz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait. Nah, di hadis yang lain itu Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, kemudian melakukan sholat, kemudian melakukan zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji di Baitullah. Nah, tetapi kalau kelima ini ada saja orang Muslim yang tidak bisa melaksanakan semuanya. Misalnya kalau syahadat ini harus, maka di sini disebutkan 3 ini menjadi fondasi paling dasar. Syahadat itu harus, berarti ini pembeda antara dia Muslim atau bukan Muslim. Ketika orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah ini baru kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat ini untuk orang yang sudah mencapai nisab, dan tidak semua orang Muslim mesti menunaikan zakat yang namanya zakat mal, kecuali zakat fitrah ini wajib. Nah, zakat dalam hal ini adalah zakat mal ketika orang sudah mencapai nisab. Kemudian yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah haji haji di Baitullah. Nah, zakat dan haji itu hanya dilakukan oleh orang Muslim yang mampu. Karena ada orang Muslim yang tidak mampu, yang tidak wajib zakat karena kekayaannya tidak mencapai nisab, atau orang Muslim yang tidak wajib menunaikan ibadah haji karena tidak istitoah, tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan untuk membayar ONH, ongkos naik haji, atau perjalanan aman atau tidaknya. Nah, kalau seorang Muslim tidak memiliki istitoah, maka dia tidak menjadi wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi yang 3 ini tidak boleh ditawar.
Yang tiga ini tidak boleh tawar, karena yang bundeli, yang mengikat kuat dan bahkan menjadi dasar dari agama itu tiga ini. Bahkan kalau tiga ini salah satu ditinggalkan, man taraka wahidatun minhunna fa huwa biha kafirun halalud dam. Kalau salah satu dari tiga perkara ini ditinggalkan, maka dia dianggap sebagai seorang kafir dan dihalalkan darahnya, artinya boleh dibunuh dalam syariat Islam. Apa ketiga hal itu? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu, dan kemudian yang ketiga adalah puasa bulan Ramadan. Nah ini, kalau orang sudah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia punya kewajiban karena dia sudah mukallaf, sudah taklif, wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini tidak ada udurnya, tidak ada udurnya dalam arti tidak boleh ada liburnya, kecuali perempuan yang memang dia harus datang bulan menstruasi atau haid, atau orang atau perempuan yang nifas habis melahirkan kemudian keluar darah selama 40 hari terus menerus misalnya. Ini punya keringanan, tetapi pada umumnya, artinya secara umum sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Artinya kalau seseorang tidak mampu sholat dalam kondisi berdiri, maka dia boleh sholat dalam kondisi duduk. Kalau duduk tidak mampu, dia boleh dalam kondisi sambil berbaring. Kalau berbaring tidak bisa, tidak mampu, maka dia hanya melakukan sholat dengan isyarat matanya. Allahu Akbar, dibuka matanya. Allahu Akbar, hanya gerakan-gerakan mata, karena tangan, kaki, badannya sudah tidak bisa digerakkan untuk melakukan sholat. Itu pun tidak boleh meninggalkan sholat. Apa yang terakhir? Dengan cara menggerakkan atau sholat dengan cara isyarat. Nah, kalau isyarat sudah tidak bisa, berarti harus disolatkan. Artinya dia sudah menjadi seorang mayit. Nah, ini sholat, maka tidak boleh ditinggalkan. Wasaumu Ramadan, juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau tadi kasusnya ada orang sholat tapi tidak puasa bulan Ramadan, atau kebalikannya ada orang tidak sholat tapi dia puasa di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Nah, maka hukumnya kalau melihat hadis ini, fahuwa kafirun halalud dam, dia dianggap sebagai seorang kafir, bahkan dihalalkan darahnya. Jadi sudah terjawab. Jadi tiga hal ini tidak boleh ditinggalkan, kecuali nanti ada pembahasan tersendiri. Misalnya tadi puasa bulan Ramadan tidak dilakukan karena misalnya dia seorang wanita yang sedang kedatangan tamu atau datang bulan, maka tidak boleh berpuasa. Tapi wajib mengganti di hari yang lain. Seorang wanita hamil, ketika menurut dokter dia tidak layak atau tidak kuat untuk berpuasa karena dikhawatirkan janinnya bermasalah, maka dia juga boleh tidak berpuasa, tetapi nanti mengganti di hari yang lain. Sholatnya bagaimana? Sholatnya tetap harus dilaksanakan. Jadi wanita hamil meskipun mendapatkan rukhsah tidak berpuasa, sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Nah ini. Karena kalau salah satu dari tiga ini ditinggalkan, entah syahadatnya, entah sholatnya, entah puasanya, salah satu saja dari tiga, maka dia dianggap sebagai kafirun halalud dam. Ini agak lumayan keras ya. Agak lumayan keras hukumnya. Kemudian ada pertanyaan Ustaz, ada seorang tua, seorang kakek-kakek sudah tidak kuat untuk berpuasa karena memang punya masalah, punya penyakit. Jadi kalau puasa itu asam lambungnya naik, dan itu sudah dicoba berkali-kali. Kalau dipaksa puasa dia sesak, bahkan seperti orang sudah mau sakaratul maut. Nah, akhirnya
Bagaimana orang seperti ini padahal sudah tua? Nah, padahal sudah tua, maka dia mendapatkan rukhsah. Dia hanya membayar fidyah. Jadi sehari membayar dengan apa istilahnya? Makanan yang dimakan sehari-hari. Jadi kalau misalnya dia mau membayar fidyah dengan beras, maka kurang lebih 6 sampai 7 on setiap hari. Tapi Ustadz, dia pingin sholat tarawih, boleh nggak? Ya boleh. Jadi dia hanya bermasalah ketika berpuasa karena asam lambungnya naik. Tetapi ketika dia sudah makan, dia punya tenaga untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan dia juga ingin sholat tarawih. Boleh nggak sholat tarawih padahal tidak berpuasa? Nah ini boleh sholat tarawih meskipun tidak berpuasa, karena puasanya mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sudah sepuh, sudah tua, dan itu sudah bertahun-tahun seperti itu. Kalau puasa mesti asam lambungnya naik. Kalau asam lambungnya naik, udah seperti orang yang sakaratul maut. Nah ini kasus. Nah maka puasanya boleh diganti dengan membayar fidyah. Kalau dia sholat tetap harus sholat karena kuat. Dan sholat tarawih boleh nggak? Boleh, tentu tidak dilarang. Nah ini. Jadi yang jadi masalah kalau salah satu dari ketiga ini ditinggalkan, maka dianggap sebagai seorang yang kafir. Nah, kemudian wafi riwayat, dalam riwayat lain, man taraka minhunna wahidatun fa huwa billahi kafirun wa la yuqbalu minhu sirfun wa la adlun faqad halla damuhu wa maluhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan man taraka minhunna, man siapa saja laki-laki maupun perempuan, taraka yang meninggal minhunna dari 3 perkara, wahidatun satu saja, fahuwa maka dia atau orang tersebut billahi di hadapan Allah kafirun, sudah dianggap sebagai orang kafir. Meninggalkan ketika salah satu tadi, syahadat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yang kedua meninggalkan sholat, atau yang ketiga meninggalkan puasa Ramadan, maka di sisi Allah fahuwa kafirun, fahuwa billahi kafirun, wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima darinya sirfun, ibadah sunnahnya, wala adlun, dan ibadah fardunya, faqad halal damuhu, dan telah dihalalkan darahnya, wa maluhu, dan hartanya. Nah ini. Jadi kalau misalnya ini tadi semuanya tidak ada udzur sama sekali, ya dia kalau puasa di siang hari kuat puasa tapi tidak berpuasa, maka meskipun dia sholat, maka nah di sini la yuqbalu minhu sirfun wala adlun. Meskipun dia sholat tarawih, dia sholat 5 waktu berjamaah, tapi karena dia kuat berpuasa dan dia tidak berpuasa, maka sholat sunnahnya atau ibadah-ibadah sunnahnya, ibadah-ibadah wajibnya tidak diterima. Ini kalau yang digambarkan orang yang berpuasa juga sama. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tapi tidak melakukan sholat 5 waktu, itu ibarat dia sedang ngisi air di ember, tapi embernya sudah dibuangi kemana-mana, maka tidak mungkin akan diisi. Ini maksudnya la yuqbalu minhu sirfun wala adlun, tidak akan diterima ibadah-ibadah sunnahnya dan juga tidak diterima ibadah wajibnya. Karena kasusnya ini juga macam-macam di masyarakat, ya. Sholatnya jalan, tapi puasanya tidak. Ada orang yang tidak sholat sama sekali tapi puasanya dilakukan. Nah, karena apa? Mungkin malu dengan keluarga. Mungkin malu dengan keluarga, mungkin malu dengan lingkungan. Nah, wayah kelihatan lemes, masih terengginas. Nah, takutnya ngomong sama tetangga atau temannya, sampai ke puasa atau akhirnya ikut puasa. Atau mungkin orang yang berpuasa niatnya untuk sekedar diet, tidak lillahi ta'ala, maka itu juga tidak mendapatkan pahala puasa. Nah ini kasusnya di masyarakat dibolak-balik, sholatnya tidak tapi puasanya iya, atau puasanya tidak, sholatnya iya. Kedua-duanya tidak boleh.
Nah, kedua-duanya ditegaskan di sini. 3 hal ini tidak boleh ditinggalkan karena ini tidak ada kaitannya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya zakat itu harus sampai nisab, haji harus punya istita'ah, harus punya kemampuan untuk membayar ONH-nya dan kemampuan untuk melakukan penerbangan pulang baliknya. Nah ini, tapi 3 hal ini tidak boleh ditawar lagi karena semua orang bisa melakukan. Orang punya mulut untuk bersyahadat, orang punya akal, maksudnya akal, karena orang yang tidak punya akal tidak kena hukum. Orang punya akal, kemudian mulutnya masih bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia sudah menjadi seorang muslim. Maka ketika dia sudah menjadi seorang muslim, punya kewajiban kewajiban berikutnya, salat 5 waktu. Salat 5 waktu sudah, begitu ketemu bulan Ramadan harus melaksanakan puasa bulan Ramadan. Nah ini yang tidak boleh tinggalkan ketika ini. Nah, ibu bapak rahimakumullah. Nah, karena apa? Salat tidak boleh ditinggalkan. Sering kita sudah sampaikan. Pertama kali, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza salaha sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Jadi salat tidak boleh ditinggalkan. Meskipun puasa tidak boleh tinggalkan karena nanti yang diperiksa pertama adalah sholatnya. Meskipun puasanya 30 hari nutuk tapi sholatnya bolong-bolong, ya, sholatnya bolong-bolong, belum sempat diganti, belum sempat diqodoi sholatnya, maka ketika meninggal maka dia orang yang merugi karena pertama kali nanti dihisab adalah sholatnya. Awalu ma yuhasabu bil abdu, pertama kali, amal pertama kali yang nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Idza salahat salaha sa'iru amali, ketika salatnya baik maka seluruh amalnya menjadi baik. Wa idza fasada sa'iru amali, maka ketika salatnya buruk, salatnya rusak, salatnya kurang, nah maka seluruh amal menjadi buruk. Nah ini yang tidak boleh ditawar. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya. Bahwa puasa dan sholat tidak boleh ditinggalkan kecuali bagi orang yang memang mendapatkan rukhsah. Nah, apa rukhsahnya? Nah ini penjelasan berikutnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud, oleh Imam Nasai, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Baihaqi, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ibnu Huzaimah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah ini, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala maradin lam yaktihi saumud dahri kullihi wa in saumahu. Nah ini. Jadi yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari, artinya tidak puasa di bulan Ramadan, adalah orang yang mendapatkan rukhsah keringanan. Siapa saja orang yang mendapatkan rukhsah? Orang yang hilang akalnya, tiba-tiba malam sudah sahur, pagi hari hilang akalnya menjadi gila, maka dia tidak ada kewajiban. Atau tadi malam ibu-ibu sudah sahur, pagi-pagi habis sholat subuh datang bulan, maka dia rukhsah baginya tidak puasa hari itu. Atau wanita hamil yang diperkirakan berdampak buruk pada janinnya, maka dia mendapat rukhsah. Atau orang yang dalam perjalanan dia mendapatkan rukhsah. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu, misalnya siapa saja laki-laki perempuan, atau yang berbuka yauman pada suatu hari min Ramadan, satu hari saja min Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada rukhsah, rakhasallahu lahu, yang Allah ringankan, yang Allah berikan keringanan kepadanya, wala maradin, dan juga bukan karena sakit. Nah, tadi saya sebutkan lagi, sakit itu juga menjadi alasan diringankannya atau diperbolehkannya tidak berpuasa kalau sakit itu membahayakan jiwanya. Wala maradin, bukan karena sakit, lam yaktihi saumud dahrin, maka lam yaktihi tidak akan bisa menandingi, tidak akan bisa
menyamai saumudahrin, puasa 1 tahun kullihi seluruhnya, wa itsomahu, meskipun 1 tahun itu dipuasai semua. Nah ini, jadi kalau tiba-tiba jenengan kondisinya sehat, kondisinya tidak halangan dalam bepergian, tidak dalam kondisi majnun tadi gila, tiba-tiba makan. Tapi kalau kebetulan memang lupa itu adalah nikmat. Tapi memang sengaja, ini yang dimaksud di sini adalah sengaja makan di siang hari di bulan Ramadan, ya. Maka meskipun hanya 1 hari ditinggalkan, kalaupun dia mau membayar 1 tahun dan 1 tahun dipuasai semua, maka tidak akan pernah membandingi nilai dari puasa 1 hari di bulan Ramadan. Nah, tidak akan pernah membanding, tidak akan pernah bisa menyamai. Nah, ini yang paling keras dalam hal ini. Dalam hal ini adalah Imam Nakhai, salah satu generasi tabi'in. Dia, kalau generasi tabi'in berarti dia bertemu dengan generasi sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nakhai ini banyak sekali meriwayatkan atau mengambil hadis dari Anas bin Malik dan juga dari Siti Aisyah, istri baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling cantik, ya, yang paling muda. Imam Nakhai dalam hal memberikan fatwa ini sangat keras, ya, sangat keras. Imam termasuk yang paling keras memberikan fatwa. Jadi kalau ada orang yang berpuasa nggak apa-apa, ada orang yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan tanpa rusuk, maka dia wajib mengganti salah satu alafi yaumin, 3.000 hari. Ini paling keras. Jadi kalau misalnya dia diterapkan, ya, ini generasi tabi'in, orang yang masih dekat sekali dengan para sahabat. Ini dari beberapa imam atau ahli fatwa, ahli fikih, orang alim pada zamannya. Ini paling kelas memberikan fatwa. Jadi kalau 1 hari jenengan berani meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, maka wajib baginya man aftara yauman min Ramadan yajibu alaihi salah satu alafi yaumin. Wajib baginya mengganti yang 1 hari bulan Ramadan ini dengan 3.000 hari. Berapa tahun, Pak? Kalau 1 tahun 365 hari. Kalau 1.000 hari itu berarti 3 tahun. Ini 3.000 hari. 3 tahun. 9 tahun. Masya Allah. Nah, makanya jangan macam-macam untuk urusan puasa Ramadan. Maka kalau orang tua yang bijak atau orang yang bijak itu, ya, atau istri atau suami yang bijak, ya dikurangilah kerja kerasnya biar tidak memforsir tenaga sehingga dia tidak sampai berbuka di siang Ramadan. Ini paling, Imam Nakhai ini paling keras dalam memberikan fatwa karena juga berimbang. Masih lama 5 menit, ya. Juga berimbang ketika misalnya Imam Nakhai mengatakan saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Misalnya ini satu contoh, satu kasus. Jadi satu sisi Imam Nakhai mengatakan ketika ada orang berpuasa di siang, berbuka puasa tanpa udzur syar'i di siang Ramadan, maka wajib baginya mengganti 3.000 hari. Di sisi lain Imam Nakhai mengatakan saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. 1 hari puasa Ramadan, kata Imam Nakhai, itu lebih utama daripada 1.000 hari di luar bulan Ramadan. Jadi kalau panjenengan puasa wajib Ramadan, kemudian jenengan kalau yang biasa puasa sunnah, itu tidak akan bisa menandingi meskipun jenengan berpuasa 1.000 kali, 1.000 hari di luar bulan Ramadan. Nah, ini memang paling keras, ya betul. Imam Nakhai.
Jadi pesan yang Ida sampaikan adalah jangan main-main lah, jangan dibikin dolanan, jangan dianggap ringan. Ya kalau memang orang yang marot, orang yang sakit, tapi dia masih kuat puasa, maka wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagimu. Jadi panjangan misalnya sakit, tapi dihitung-hitung masih kuatlah saya berpuasa dan tidak membahayakan jiwa saya, maka ketika berpuasa meskipun sakit itu jauh lebih utama. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa maka itu lebih baik bagimu. Dalam perjalanan, dikira-kira ini tidak mengganggu, tidak sampai saya dehidrasi, tidak sampai saya kelelahan karena pakai mobil misalnya. Maka berpuasa itu lebih baik, meskipun ada fasilitas karena safar perjalanan itu ada rukhsah. Tapi ketika puasa di pertengahan puasa itu tetap lebih baik. Nah, karena apa? Perbandingannya 1 hari di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 hari di luar bulan Ramadan. Sama-sama berpuasa. Jadi 1 hari di Ramadan berpuasa, di luar bulan Ramadan juga berpuasa. Kalau dikumpulkan 1000, maka itu pun lebih utama 1 hari di bulan Ramadan. Ini pesan yang ingin disampaikan tentu tadi. Hati-hati jangan sampai jangan sampai kehilangan 1 hari pun di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa. Kecuali orang yang memang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang wanita yang haid, wanita yang nifas, wanita yang hamil yang ditakutkan anaknya terdampak karena puasanya misalnya, maka itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya lemas ya jawab salam secara pengakuan. Alhamdulillah.